Ya, selamat siang. Ini pertemuan kita yang kedua. Pada hari ini kita akan membahas 3 pokok bahasan materi lagi. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai proses belajar dan mengajar, saya meminta bantuan untuk satu siswa memimpin doa di depan. Dipersilakan. Amin. Hari ini kita akan belajar dan 3 pokok bahasan itu, materi itu adalah yang pertama, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang guru di dalam proses belajar dan mengajar. Itu untuk materi yang pertama. Materi yang kedua adalah peran guru di dalam belajar dan mengajar di kelas. Pokok bahasan yang ketiga yaitu komponen keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Itulah yang akan kita belajar hari ini. Ya, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk proses belajar dan mengajar. Ya, sebelum masuk di kompetensi guru itu, kita harus mengetahui dulu apa itu guru atau pengertian guru. Ya, guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Guru merupakan seorang yang mempunyai tugas mulia untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. Guru memegang peranan dan tanggung jawab yang penting dalam pelaksanaan proses pengajaran di sekolah. Guru merupakan pembimbing siswa sehingga keduanya dapat menjalani hubungan emosional yang bermakna dalam proses penyerapan nilai-nilai dari lingkungan sekitar. Kondisi ini memudahkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan di masyarakat. Ya, tadi kita sudah mengetahui apa itu guru, dan sekarang kita masuk dalam implementasi kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. Kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang seharusnya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar dapat melakukan itu, tentu saja guru harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang mata pelajaran yang dipegangnya. Mengacu pada hal tersebut, maka dalam hal ini kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaan, baik berupa kegiatan, berperilaku, maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu
sebagai berikut. 1. Kompetensi pedagogik, yaitu merupakan kemampuan dalam mengelola peserta didik yang meliputi pemahaman, wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan mendidik dialogis, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kedua, kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, wali peserta didik, bergaul secara santun dan dengan masyarakat sekitar. Keempat, kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran yang secara luas dan mendalam, meliputi konsep struktur dan metode keilmuan, teknologi, seni dengan materi ajaran. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait. Dalam kompetensi profesional tidak mengenal adanya pengelompokan jenis kompetensi, tetapi langsung memaparkan tentang aspek-aspek kemampuan yang seharusnya dikuasai guru. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi satu-satunya orang paling well informed terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang berkembang berinteraksi dengan manusia di jagat raya ini. Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai baik dari segi jenis maupun isinya. Menguasai teori belajar dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, setiap tenaga pendidik sebagai contoh bagi siswa-siswanya berusaha mewujudkan proses pembelajaran yang teori dan prinsip belajar mumpuni di samping mendidik. Dari sekian indikator tersebut, kompetensi yang harus dimiliki guru dapat diambil kesimpulan bahwa wawasan pendidik harus bisa berkompeten dengan disiplin ilmu mereka dan mengembangkan pelajaran yang mampu mendidik siswa agar bisa mengembangkan akal pikiran dan wawasan yang dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang tidak hanya aktif namun juga senantiasa berinovatif terhadap ilmu baru dalam dunia pendidikan. Siswa didik hanya akan menjadi objek pasif, mempunyai kewajiban menghafal catatan yang diberikan oleh guru supaya bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Dengan metode semacam ini guru seakan tidak memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan emosionalnya. Bentuk metode belajar yang berbeda akan menimbulkan rangsangan yang berbeda pula bagi setiap individu. Siswa didik akan mudah tertarik dengan proses pembelajaran yang diterapkan ini, karena apa yang guru terapkan
belum tentu anak didik bisa menerima ilmu tersebut dengan baik dan pemahaman yang mendalam. 5. Guru berperan Ya, saya rasa untuk materi yang pertama tadi tentang implementasi dan kompetensi guru dalam proses pembelajaran sudah jelas. Kita langsung saja untuk materi yang kedua, peran guru dalam kelas. Untuk materi ini penjelasannya hanya singkat. Kita langsung saja. Guru itu berperan menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada muridnya. Guru merupakan sumber belajar muridnya. Dari guru, murid diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Serta dari guru, murid mendapat pengetahuan baru dan pendidikan karakter. Guru sebagai orang tua kedua yang ada di sekolah setelah orang tua kandung yang ada di rumah. Ilmuwan menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat atau motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Seorang guru memiliki peran yang sangat penting di dalam kelas, yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran seperti yang telah saya jelaskan di atas. Ya, itu adalah peran guru di dalam kelas. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, saya rasa untuk materi yang kedua itu, peran guru dalam kelas, sudah jelas. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu komponen keterampilan mengajar yang harus dikuasai seorang guru. Ya, langsung saja. Komponen yang harus dikuasai seorang guru, yang pertama, keterampilan bertanya. Bertanya adalah bahasa verbal untuk meminta respon siswa, baik berupa pengetahuan, pendapat, ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa yang terdestruk oleh berbagai kondisi selama KBM berlangsung. Tujuan guru mengajukan pertanyaan adalah antara lain menimbulkan rasa ingin tahu, merangsang fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, dan mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswa. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan adalah segala bentuk respon baik bersifat verbal maupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atau siswa atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai perubahan dalam proses interaksi belajar mengajar. Dalam konteks ini, variasi merujuk pada tindakan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan yang dimaksudkan untuk meningkatkan perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya agar untuk mengurangi rasa boring yang membuat siswa tidak lagi fokus dalam proses KBM. Yang keempat, keterampilan menjelaskan adalah menyajikan informasi secara lisan dengan sistematika yang runut untuk menunjukkan
adanya korelasi atau hubungan antara yang satu dengan lainnya. Ada dua komponen dalam keterampilan menjelaskan, yaitu merencanakan. Yang pertama, merencanakan. Hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur dikaitkan dengan penggunaan hukum atau rumus-rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Dan penyajian merupakan suatu penjelasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan atau feedback. Kegiatan menjelaskan dalam proses KBM bertujuan untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan lain-lain. Kesempatan ini memberikan siswa untuk menghayati proses penalaran serta memperoleh feedback tentang pemahaman siswa. 5. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pelajaran dimaksud dengan membuka set induction, ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru saat proses KBM untuk menciptakan produksi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Menutup pelajaran. Menutup pelajaran atau closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses KBM. Jangan akhiri pelajaran dengan tiba-tiba. Penutup harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar sesuai. Guru perlu merencanakan closing yang baik dan tidak tergesa-gesa. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dalam diskusi kelompok, siswa dalam tiap kelompok kecil dapat bertukar informasi dan pengalaman, melakukan pengembalian keputusan bersama, serta belajar melakukan pemecahan masalah atau problem solving. 7. Keterampilan mengelola kelas. Suasana belajar mengajar yang baik sangat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini berarti bahwa guru harus terampil menciptakan suasana belajar yang konduktif serta mampu menjaga dan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil, dan perseorangan. Jumlah siswa dalam bentuk pengajaran seperti ini berkisar 3-8 orang untuk kelompok dan 1 orang untuk perseorangan. Terbatasnya jumlah siswa dan pengajaran bentuk ini memungkinkan guru memberikan perhatian secara optimal terhadap setiap siswa. Hubungan antara guru dan siswa pun menjadi lebih akrab. Demikian pula hubungan antar siswa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa format mengajar seperti ini ditandai oleh adanya hubungan interpersonal yang lebih akrab dan sehat atau antara guru dengan siswa, serta adanya kesempatan bagi guru untuk memainkan berbagai peran dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya, materi kita sampai di sini. Saya rasa untuk 3 materi ini sudah jelas ya. Untuk hari ini pertemuan kita berakhir sampai di sini. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya.